Coba bayangin bro, negara-negara Timur Tengah yang biasanya sibuk ribut sendiri, kali ini malah kompak bersatu. Bukan buat bikin turnamen sepak bola, tapi buat bikin aliansi militer yang kekuatannya bisa bikin Israel, bahkan Barat, panas dingin. Ini bukan mimpi, ini bisa jadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala bala bencana. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa sebelum kita mulai, klik dulu tombol subscribe, like, dan share biar kita makin semangat ngulik cerita-cerita panas dunia kayak gini. Setuju kan bro? Bayangin bro, di sebuah sudut bumi yang panasnya udah kayak oven XXL, ada sebuah tanah kecil bernama Palestina. Tanah ini bukan cuma sekedar tanah biasa, tapi saksi sejarah peradaban, tempat suci bagi miliaran umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Tapi sayangnya, tanah yang seharusnya jadi simbol kedamaian ini malah terus-terusan jadi arena konflik yang nggak ada habisnya. Ibarat sinetron 3000 episode yang endingnya nggak jelas, Palestina terus jadi korban drama berdarah dengan lawannya, Israel. Setiap hari, berita tentang serangan, penggusuran, bom, dan korban sipil udah kayak menu wajib sarapan. Dunia internasional pun tahu, tapi responnya? Ya gitu-gitu aja, bro. Paling banter keluar pernyataan standar, kami menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Lah, yang disuruh nahan diri siapa? Korban. Israel yang jelas-jelas menyerang, malah dibiarkan. Kalau Palestina lempar batu, langsung disebut teroris. Tapi kalau Israel nembakin rudal, dunia bilang, itu hak membela diri. Bayangin ada orang ditonjok sampai babak belur, terus tetangganya bilang, udah sabar ya, jangan marah, nanti ribut. Lah gimana ceritanya? Orang yang ditonjok disuruh sabar, yang nonjok malah dikasih es teh manis. Masalahnya, bro, negara-negara Arab di sekitar Palestina kebanyakan sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang sibuk jualan minyak, ada yang sibuk rebutan pengaruh, ada juga yang sibuk belanja senjata mahal dari Barat tapi ujung-ujungnya malah jadi pajangan doang. Palestina kayak anak yatim piatu di pesta keluarga. Semua tahu dia ada, tapi nggak ada yang benar-benar mau ngajak makan bareng. Sedih banget kan? Israel sendiri makin lama makin pongah. Kayak anak sekolah yang tahu gurunya selalu belain dia. Setiap kali bikin masalah, pasti aman, karena ada kakak senior, alias Amerika Serikat yang siap pasang badan. Jadi, walaupun dunia internasional heboh demo, teriak-teriak di PBB, Israel tetap cuek bebek. Mereka tahu ujung-ujungnya nggak bakal ada sanksi serius. Mirip anak bandel di kelas, tiap kali nyontek ketahuan, guru cuma bilang, jangan ulangi lagi ya, besok nyontek lagi. Bedanya, yang ini nyonteknya pakai rudal, bukan contekan di kertas kecil. Palestina udah coba segala cara, diplomasi, protes, bahkan minta dukungan ke negara-negara Arab. Tapi apa daya, seringnya mereka malah dibiarkan. Negara-negara sekitar banyak yang punya kepentingan sendiri. Ada yang takut kehilangan hubungan dagang dengan Barat, ada juga yang khawatir jadi target berikutnya kalau berani buka suara. Makanya nggak heran kalau rakyat Palestina kadang merasa sendirian. Anak kecil harus belajar hidup di bawah suara bom, orang tua harus terus siap-siap pindah rumah karena digusur, dan setiap kali Idul Fitri bukannya beli baju baru, mereka malah beli plester luka. Tragis bro, tapi begitulah kenyataan. Dan yang bikin makin nyesek, Israel selalu berhasil memainkan peran playing victim, alias pura-pura jadi korban. Setiap kali Palestina mencoba melawan, Israel langsung muncul di media internasional dengan wajah memelas sambil bilang, kami diserang, kami butuh perlindungan. Padahal, faktanya mereka yang duluan nyerang. Dunia pun termakan drama itu. Kalau ada piala Oscar untuk acting playing victim terbaik, kayaknya Israel udah langganan juara tiap tahun bro. Palestina nggak dikasih nominasi, paling dapat piala hiburan dari tetangga sebelah. Tapi jangan salah, meskipun kelihatan lemah, Palestina tetap punya semangat juang yang luar biasa. Anak muda di Gaza, walaupun hidupnya serba kekurangan, tetap berani berdiri menghadapi tank dengan hanya bermodalkan batu. Mereka tahu itu nggak sebanding, tapi buat mereka itu soal harga diri dan perlawanan. Di sisi lain, dunia Arab justru sering pecah belah. Kalau ada pertemuan antar negara, isinya sering cuma saling debat siapa yang paling Islami, siapa yang paling peduli Palestina, tapi ujung-ujungnya pulang tanpa hasil. Palestina tetap nggak punya payung perlindungan.
Kondisi ini kayak bara api yang terus menyala di bawah pasir. Kelihatannya tenang, tapi panasnya selalu ada. Suatu saat, kalau ada angin kencang, bara ini bisa menyulut api besar. Itulah yang nanti jadi alasan kenapa akhirnya negara-negara Timur Tengah mulai sadar. Kalau nggak bersatu, mereka akan terus-terusan jadi bulan-bulanan. Kalau dulu Arab kompaknya cuma pas dukung tim sepak bola di Piala Dunia, kali ini bisa jadi mereka kompak bikin NATO versi Islam. Nah, kalau itu kejadian, wah, Israel bisa langsung pesan stok pop mie buat berjaga-jaga di bunker. Arab Saudi. Negara ini ibarat raja minyak dunia, duitnya nggak berseri, pesawat pribadinya banyak, bahkan unta di sana bisa hidup lebih bahagia daripada mahasiswa kos di Indonesia. Tapi, meskipun kaya raya, selama ini Saudi sering dikritik karena nggak terlalu berani ngelawan Israel secara langsung. Tapi tunggu dulu, kali ini ada plot twist. Saudi mulai gerah juga. Bro, mereka lihat Israel makin nekat, makin berani, bahkan sampai berani ganggu Qatar. Padahal Qatar itu ada pangkalan militer Amerika. Loh, itu kayak orang nekat ngerampok rumah yang di depannya ada pos polisi. Kalau Qatar aja bisa digas, apalagi Saudi yang notabene pusat dunia Islam. Nah, disinilah insting, singa gurun, mereka bangun. Mereka sadar, kalau diam terus, sebentar lagi bisa jadi target berikutnya. Akhirnya Saudi ambil langkah cerdas, kerjasama militer dengan Pakistan. Kenapa Pakistan? Simple bro. Pertama, mereka sama-sama negara Islam, jadi ada ikatan emosional. Kedua, yang paling penting, Pakistan punya nuklir. Yes, nuklir, bro. Senjata pamungkas yang bikin semua negara di dunia harus mikir 1000 kali kalau mau cari gara-gara. Bayangin kayak anak komplek yang biasanya sendirian, sering dibully, tapi tiba-tiba nongol bareng abang preman pasar yang badannya kayak lemari es. Langsung deh tukang bully mikir 2 kali. Saudi pun ngumumin secara terbuka, kalau ada negara berani nyerang Saudi, itu sama aja nyerang Pakistan juga. Dan otomatis, Pakistan bakal turun tangan. Ini kayak perjanjian darah ala film-film, tapi versi modern. Tentu aja, pengumuman ini bikin Israel kaget. Mereka yang biasanya santai nembakin tetangganya, sekarang harus mikir 2 kali. Karena serangan kecil aja bisa bikin efek domino, ujung-ujungnya ketemu sama nuklirnya Pakistan. Israel mungkin langsung nanya ke Amerika, "Bro, kalau gue kepleset nembak peluru nyasar ke Saudi, Pakistan beneran bakal gas nuklir nggak ya?" Amerika, "Ya gue juga nggak tahu bro, coba tanya dulu lewat WhatsApp, jangan main asal nebak." Langkah Saudi ini bikin gempar dunia Arab. Negara-negara lain yang selama ini diam aja, mulai melirik. Mereka mikir, kalau Saudi aja berani bikin fakta militer, masa kita cuma diam? Apalagi Saudi kan punya magnet, duit. Kalau Saudi bilang, ayo kita bareng-bareng, biasanya banyak negara yang ikut. Ya namanya juga ada sponsor utama, bro. Yang lebih seru lagi, rakyat Saudi sendiri merasa ini langkah yang tepat. Biasanya kalau ngomongin politik, rakyat agak cuek, tapi kali ini beda. Mereka ngerasa ada harga diri yang harus dijaga. Masa negara segede kita cuma bisa jadi penonton? Kata salah satu warga di Riyadh sambil ngopi Arabica. Dan jangan salah, Saudi juga punya alasan religius. Mereka jaga 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Kalau sampai Saudi diserang, itu bukan sekedar urusan politik, tapi udah jadi urusan seluruh umat Islam di dunia. Nah, bayangin kalau itu kejadian. Dunia Islam bisa langsung panas melebihi gurun di siang bolong. Kerjasama Saudi-Pakistan ini ibarat api pertama yang menyalakan obor persatuan. Negara-negara lain yang tadinya takut, mulai berani. Mesir, Turki, bahkan negara-negara Teluk mulai mikir buat gabung. Karena mereka sadar, kalau jalan sendiri-sendiri, gampang banget dipukul mundur. Tapi kalau bersatu, bisa jadi kekuatan yang ditakuti dunia. Ibarat pertandingan futsal. Kalau main sendiri-sendiri, gampang banget dibantai. Tapi kalau gabung jadi satu tim dengan jersey sama, minimal bisa bikin lawan keringetan dulu sebelum mulai. Nah bro, sejak saat itu dunia mulai melihat perubahan besar. Saudi yang biasanya kalem, kali ini tunjukin taringnya. Mereka bukan cuma eksportir minyak, tapi mulai jadi pusat kekuatan militer kawasan. Tentu aja, Barat mulai was-was. Amerika mungkin langsung mikir, waduh, kalau Saudi sama Pakistan makin akrab, gimana sama pangkalan militer gue di Teluk?
Sementara Israel mungkin udah mulai siap-siap bikin drama baru di media internasional. Pura-pura takut sambil nyalahin tetangga. Tapi yang jelas, langkah Saudi ini bikin dunia Arab sadar. Kalau ada duit, ada nyali, dan ada nuklir, maka keseimbangan kekuatan bisa berubah. Dan ini baru awal, bro. Kalau dulu slogan Arab Saudi itu, kiblat umat Islam, sekarang bisa berubah jadi kiblat kekuatan baru dunia. Tinggal tunggu aja, kapan mereka bikin grup WhatsApp resmi, NATO Islam Admin by Saudi Al-Pakistan. Bro, kalau ngomongin Timur Tengah, ada satu negara yang dari dulu punya reputasi beda, Iran. Kalau negara-negara Arab lain kadang main aman, diplomatis, atau pura-pura nggak denger, Iran justru terkenal ngeyel dan berani melawan Israel plus sekutunya. Ibarat di kelas, kalau ada murid bandel, Israel, yang suka bully temen, Palestina, Iran ini murid yang langsung maju. Bro, kalau berani sama gue aja. Sejak dulu Iran udah jadi musuh bebuyutan Israel. Bahkan, mereka nggak pernah sungkan ngomong di depan publik, Israel harus dihapus dari peta. Wah, kalimatnya keras banget, bro. Coba bayangin, kalau di tongkrongan ada yang ngomong gitu, bisa langsung bubar warung kopi. Tapi Iran nggak peduli, mereka tetap lantang. Israel pasti mikir, ya Allah, nih tetangga kenapa galak banget ya? Kalau gue posting status aja, dia langsung nyamber di komentar. Nah, pas negara-negara Arab lain masih galau, mikirin bisnis minyak, mikirin hubungan dagang dengan Barat, Iran malah bikin gebrakan. Mereka ngajak puluhan negara Timur Tengah buat kumpul bareng. Ibarat bikin grup baru, judulnya bukan Arab Chill-Chill, tapi Aliansi Anti-Israel Squad. Iran bilang, cukup sudah kita jalan sendiri-sendiri. Kalau kita bersatu, Israel nggak bisa seenaknya lagi. Kalimat ini bikin banyak negara kaget. Karena biasanya yang ngomong gitu tuh cuma rakyat di jalanan, bukan pemerintah resmi. Tapi Iran beneran berani. Coba bayangin kalau Iran beneran bikin grup pasti ada drama. Bro, jangan spam stiker unta dong. Admin, kick yang nggak aktif ya. Siapa yang ganti nama grup jadi NATO Islam? Udah keren nih. Iran juga punya modal gede buat ngomong lantang kayak gini. Pertama, mereka punya rudal balistik jarak jauh. Bukan main-main bro. Ini rudal bisa terbang ratusan kilometer. Jadi kalau ada yang iseng, Iran bisa bilang, sini coba maju, rudal gue lagi stretching otot nih. Kedua, Iran punya pengalaman. Selama bertahun-tahun mereka udah terbiasa hidup di bawah sanksi internasional. Mau diembargo minyak, diblokir ekonomi, mereka tetap bertahan. Jadi kalau ada negara lain takut dimusuhi Barat, Iran malah bilang, santai aja bro, gue udah langganan dimusuhin. Dan ketiga, mereka punya semangat ideologi. Iran percaya bahwa mereka punya misi membela kaum tertindas, khususnya Palestina. Jadi buat mereka, ini bukan sekadar politik, tapi juga misi religius dan moral. Waktu Iran ngajak rapat negara-negara Timur Tengah, suasananya kayak pesta keluarga besar. Ada yang datang dengan serius, ada yang datang cuma pengen lihat-lihat, ada juga yang datang karena nggak enak kalau nggak hadir. Tapi begitu diskusi dimulai, suasana berubah panas. Semua negara sadar, kalau mereka nggak bersatu, Israel bakal terus seenaknya. Iran tampil sebagai tuan rumah yang percaya diri. Mereka kasih pidato panjang. Kita nggak boleh terus diam. Satu negara diserang, maka itu artinya kita semua diserang. Kalau NATO punya prinsip itu, kenapa kita nggak bisa bikin hal yang sama? Gue bayangin suasana rapat itu kayak acara kondangan. Ada yang serius dengerin MC, ada yang sibuk makan kurma, ada yang curi-curi selfie. Tapi pas Iran ngomong, semua langsung diam, kayak lagi denger ustaz di khutbah Jumat. Pidato Iran ini nyentuh hati banyak negara. Bahkan yang biasanya cuek pun mulai mikir, iya juga ya, masa kita kalah sama NATO Barat? Masa kita cuma jadi korban terus? Disinilah titik baliknya, bro. Iran gak cuma ngomong, tapi beneran bikin rencana. Mereka tawarin fasilitas, tempat latihan militer bareng, sampai strategi gabungan. Pokoknya komplit. Israel yang dengar kabar ini langsung was-was. Mereka udah biasa menghadapi perlawanan dari satu negara. Tapi kalau semua bersatu, itu kayak dikeroyok satu kampung. Bayangin Israel kayak anak nakal yang biasa nyolong mangga. Biasanya cuma dikejar satu orang, masih bisa kabur. Tapi kali ini yang ngejar satu RT.
Waduh, ketahuan deh skill parkournya. Nah bro, inilah kenapa Iran disebut sang pembangkang abadi. Mereka nggak pernah tunduk, nggak pernah takut, dan justru jadi motor penggerak buat persatuan. Kalau Arab Saudi ibarat singa gurun yang mulai bangun, maka Iran adalah api yang nyalain semangat itu. Dan ingat, semua ini baru permulaan. Karena setelah Iran nyalain api, negara-negara lain mulai tertarik buat ikutan. Mereka mikir, daripada sendirian, mending rame-rame. Kalau rame, kan bisa sekalian flexing kekuatan. Kalau Iran ini manusia, mungkin sifatnya kayak temen tongkrongan yang paling vokal. Semua masalah dia yang maju duluan. Cuma kadang ngeselin juga, karena kalau dia ribut, satu geng pasti kebawa ribut. Tapi ya gitu bro, kalau nggak ada dia, tongkrongan sepi dan gampang dibully orang lain. Jadi setelah Arab Saudi dan Pakistan bikin heboh dengan deklarasi mini aliansi militer mereka, langsung deh seluruh Timur Tengah gempar. Grup WhatsApp para pemimpin negara mendadak rame kayak grup alumni SMA pas lagi gosipin mantan yang tiba-tiba nikah duluan. Semua negara pengen tahu, serius nih mau bikin NATO versi Islam? Jangan-jangan cuma prank politik doang. Iran, yang selama ini dikenal sebagai negara paling galak sama Israel, langsung gercep alias gerak cepat. Presiden Iran bilang ke ajudannya, siapkan undangan. Kita kumpulin semua negara Arab. Jangan lupa pakai kertas undangan yang ada embos emasnya biar kelihatan mewah. Kalau perlu kasih bonus karpet Persia sekalian. Pertemuan rahasia itu pun diadakan. Tebak di mana? Bukan di Hotel Bintang 5, bukan di gedung PBB, tapi di tengah gurun pasir. Alasannya simpel, biar satelit mata-mata Israel dan Amerika bingung. Kan mereka biasanya nyari rapat di gedung mewah. Ini malah di padang pasir. Para pemimpin datang dengan gaya masing-masing. Raja Salman datang dengan iring-iringan mobil mewah berjejer kayak pawai. Sementara Emir Qatar datang naik jet pribadi tapi mendaratnya malah bikin debu guru naik kayak badai mini. Sementara itu, Presiden Iran masuk lokasi dengan gaya ala bos mafia. Pakai jubah hitam, kacamata item, sambil bawa termos teh saffron. Pakistan nggak mau kalah. Perdana Menterinya datang sambil bawa rombongan jenderal-jenderal nuklir. Mereka duduk melingkar di tenda besar. Suasananya kayak lagi camping, tapi bukan camping pramuka, ini camping geopolitik. Begitu semua sudah duduk, ada momen canggung. Bayangin aja, negara-negara yang biasanya saling sindir, saling cuek, bahkan ada yang dulu pernah ribut, sekarang duduk satu tenda. Awkwardnya level dewa. Sampai akhirnya pemimpin Iran buka suara. Saudara-saudaraku, sudah saatnya kita bersatu. Israel selama ini main playing victim, padahal dia yang suka mukul duluan. Kita jangan mau dibodohi lagi. Mulai hari ini, kita bentuk aliansi pertahanan Timur Tengah. Bisa dibilang ini NATO versi syariah. Langsung deh semua pemimpin negara tepuk tangan. Ada yang terlalu semangat sampai gelas teh tumpah ke jubahnya sendiri. Tapi tunggu dulu, ada juga yang nyeletuk. Kalau NATO kan ada logonya tuh. Kita bikin logo apa dong? Jangan-jangan malah jadi kayak logo klub sepak bola. Semua ketawa. Bayangin aja, pemimpin-pemimpin top dunia serius bahas aliansi militer, tapi malah debat logo. Setelah itu, bahasan makin panas. Arab Saudi bilang siap jadi sponsor utama, alias donatur besar. Iran bilang siap kasih tempat latihan militer. Pakistan sok-sok kalem, padahal dalam hati bilang, kalau ribut serius, gua punya nuklir nih, inget ya. Tiba-tiba, Emir Kuwait nyeletuk lagi sambil garuk-garuk kepala. Kalau kita bikin aliansi, namanya apa ya? Jangan-jangan nanti dunia bilang ini boyband baru Timur Tengah. Akhirnya mereka diskusi panjang soal nama. Ada yang usul, Middle East Defense Force, Islamic Defense Alliance. Sampai ada yang iseng, Avengers, Desert Edition. Semua ngakak. Bahkan ada raja yang ketawa sampai copot sorbannya. Tapi di balik gelak tawa itu, ada keseriusan yang nyata. Semua sadar, kalau mereka benar-benar bersatu, ini bisa jadi mimpi buruk buat Israel. Bayangin aja, selama ini Israel pede karena merasa didukung Barat, punya teknologi canggih, punya senjata nuklir. Tapi kalau 10 lebih negara Arab bersatu, wih, ini kayak film Fast and Furious, tapi versi politik. Pertemuan rahasia itu pun akhirnya menghasilkan kesepakatan awal. Mereka akan bikin fakta pertahanan bersama. Artinya, kalau satu negara diserang,
semua akan ikut membela. Sebelum bubar, ada kejadian kocak. Raja Saudi lupa password koper diplomatiknya, padahal isinya dokumen penting. Semua pemimpin nungguin, dan yang lucu, passwordnya ternyata cuma 12.345. Semua tepok jidat bareng. Dan begitu pertemuan selesai, para pemimpin keluar dari tenda dengan senyum penuh rahasia. Dunia belum tahu apa yang terjadi, tapi gurun pasir hari itu menjadi saksi bahwa Timur Tengah mulai punya senjata rahasia, persatuan. Setelah pertemuan rahasia di gurun pasir, semua pemimpin negara pulang dengan wajah sumringah. Mereka kayak habis tanda tangan kontrak bisnis ratusan juta dolar, padahal yang disepakati itu lebih serem, aliansi militer. Tapi ya namanya dunia ini, selalu ada mulut ember. Pertemuan yang katanya super rahasia itu, ternyata bocor juga ke media. Kisahnya lucu tapi miris. Jadi ada salah satu ajudan negara Arab yang nggak sengaja update Instagram story. Isinya cuma foto tenda dengan caption, "Meeting seru banget, pokoknya anti-Israel, stay tuned guys." Dalam 15 menit aja, story itu udah di-screenshot ribuan kali dan masuk ke CNN, BBC, sampai akun gosip internasional. Israel langsung panik. Perdana Menterinya yang lagi sarapan bagel hampir keselek begitu lihat berita. Dia langsung teriak, "Apa-apaan ini? Timur Tengah bikin NATO baru? Kita harus rapat darurat sekarang juga." Amerika yang biasanya tenang pun ikutan kaget. Presiden AS langsung telepon Arab Saudi dengan gaya sok akrab. "Halo sahabatku, kabar baik? Itu beneran ya kamu bikin aliansi baru? Atau cuma prank April Mop?" Raja Saudi jawab kalem tapi ngeselin. "Ini bukan April, bro. Ini real deal." Boom! Dunia langsung gonjang-ganjing. Bursa saham gonjang-ganjing. Analis politik pada pusing 7 keliling. Sementara netizen dunia, mereka bikin meme. Ada yang bikin editan foto para pemimpin Arab jadi kayak poster film The Avengers, Desert War. Ada juga yang bikin video editan kayak opening WWE. Semua pemimpin masuk ring satu-satu. Nah, balik lagi ke Timur Tengah. Aliansi yang awalnya direncanakan rahasia, kini jadi konsumsi publik. Reaksi negara-negara Arab beda-beda. Mesir bilang siap dukung, tapi minta jatah kontrak proyek pembangunan. Uni Emirat Arab mikir-mikir dulu, takut rugi di sektor pariwisata kalau kebanyakan ribut. Oman, seperti biasa, jadi paman bijak yang bilang, "Mari kita musyawarah dulu, jangan buru-buru." Sementara itu, Iran yang jadi motor utama malah senyum-senyum. Presiden Iran bilang ke stafnya, "Biarin aja bocor. Justru makin heboh makin bagus. Dunia jadi tahu kita serius. Israel sekarang pasti nggak bisa tidur nyenyak." Di sisi lain, Pakistan juga mulai ikut jadi sorotan. Dunia nanya, ini kalau Pakistan gabung, berarti nuklirnya juga otomatis masuk paket aliansi dong. Media barat sampai bikin headline, NATO baru dengan bumbu nuklir. Pertemuan darurat pun diadakan lagi. Kali ini nggak di gurun pasir tapi di sebuah istana mewah. Alasannya? Karena tenda kemarin terlalu panas. Banyak pemimpin ngeluh AC portabelnya nggak kuat. Nah di istana ini, rapat lebih adem, tapi debatnya tetap panas. Ada yang nyeletuk. Kalau aliansi kita sudah bocor, sekalian aja bikin konferensi pers. Kita bikin heboh sekalian. Kalau perlu pakai background LED kayak launching smartphone terbaru. Semua ngakak. Bayangin, aliansi militer terbesar di dunia Islam, tapi vibesnya kayak launching HP. Akhirnya diputuskan, mereka bakal umumkan aliansi ini resmi ke publik dalam waktu dekat. Tapi sebelum itu, mereka harus sepakat dulu soal branding. Ini lagi-lagi bikin kocak. Iran usul nama Islamic Defense Alliance, biar kedengeran serius. Arab Saudi maunya Middle East Shield, biar kayak perisai Avengers. Sementara Pakistan iseng usul, pokoknya jangan pakai singkatan yang jelek. Jangan sampai kepanjangan kita malah jadi bahan meme. Yang jelas, kabar aliansi baru ini bikin Israel makin ketar-ketir. Bahkan konon, beberapa pejabat Israel sampai ikut kursus yoga demi mengurangi stres. Ada juga yang katanya udah mulai searching cara pindah negara aman dari perang, di Google. Dan di luar itu, rakyat Palestina mulai bersorak gembira. Mereka merasa, akhirnya ada cahaya harapan. Selama ini mereka merasa sendirian, sekarang minimal ada gebrakan besar. Di Gaza,
Anak-anak kecil sampai bikin grafiti di tembok. Gambar superhero Arab melawan tank Israel. Oke lanjut. Setelah drama bocornya rapat rahasia dan debat seru soal nama aliansi, akhirnya para pemimpin Timur Tengah sampai juga di titik puncak, deklarasi besar. Lokasinya? Kali ini bukan di tenda gurun atau istana, tapi di Stadion Megah Riyadh. Kenapa stadion? Karena butuh tempat gede buat nampung semua undangan dan media internasional. Jadi suasananya kayak konser Coldplay, tapi isinya bukan penonton pakai glow stick, melainkan jenderal-jenderal bawa map rahasia. Panggungnya luar biasa heboh. Ada layar LED raksasa di belakang, bendera semua negara anggota berkibar, dan MC pakai jas formal plus sorban biar kelihatan matching. Begitu acara mau mulai, drone-drone beterbangan di langit bikin pertunjukan cahaya. Netizen yang nonton live stream komentar, ini deklarasi aliansi militer atau opening Asian Games sih? Para pemimpin negara masuk satu-satu kayak acara award show. Raja Saudi masuk duluan, disambut tepuk tangan meriah. Presiden Iran datang sambil senyum licik ala film mafia, langsung disorot kamera. Perdana Menteri Pakistan? Dia jalan gaya slow motion sambil musik dramatis diputar. Kalau ada sutradara Hollywood nonton, pasti langsung pengen bikin film. Begitu semua duduk, MC dengan suara mantap teriak. Hadirin sekalian, inilah momen bersejarah. Aliansi pertahanan terbesar dunia Islam. Boom! Kembang api meledak. Semua penonton sorak-sorai. Ada yang teriak, Allahu Akbar. Ada juga yang kelewat semangat sampai nyembur popcorn ke tetangganya. Kemudian, satu persatu pemimpin negara kasih pidato. Raja Saudi bilang, mulai hari ini, serangan terhadap satu negara anggota adalah serangan terhadap kita semua. Presiden Iran nyelutuk. Dan jangan khawatir, kita sudah siapkan markas rahasia di gurun, lengkap dengan karpet Persia buat rapat panjang. Pak PM Pakistan masuk dengan gaya kalem tapi bikin bulu kuduk berdiri. Kalau ada yang main-main, jangan lupa, kami punya tombol nuklir. Langsung penonton hening. Ada yang bahkan nutup telinga padahal tombolnya belum ditekan. Nah, ini bagian yang bikin ngakak. Setelah pidato serius, tiba-tiba muncul layar besar menampilkan logo resmi aliansi. Logonya keren, gabungan bintang, bulan sabit, dan perisai emas. Tapi, ada salah teknis. Tiba-tiba di layar muncul tulisan error. File not found, check your USB. Semua orang bengong 5 detik, lalu ngakak berjamaah. MC buru-buru bilang, tenang, ini cuma uji coba, sabar ya guys. Tapi setelah itu logo asli muncul dengan megah, dan hadirin langsung berdiri sambil tepuk tangan. Media internasional yang meliput sampai kehabisan kata-kata. CNN nulis headline, Middle East forms its own NATO, BBC lebih dramatis. New Alliance call shift global power. Sementara akun gosip Arab malah bikin headline, Raja-Raja Arab bikin grup baru. Israel? Waduh, mereka langsung panik luar biasa. Perdana Menterinya bikin rapat darurat. Mukanya pucet kayak habis lihat mantan bawa pasangan baru. Amerika juga nggak kalah panik. Mereka bilang, kita harus evaluasi strategi, alias pusing 7 keliling. Deklarasi itu resmi mengubah peta politik dunia. Dunia barat mulai was-was, pasar saham naik turun, dan netizen masih sibuk bikin meme. Ada meme yang viral banget, gambar para pemimpin Arab dipasangin kostum Avengers dengan caption, The Deserters coming soon. Oke lanjut. Setelah deklarasi besar di Stadion Riyadh, dunia resmi masuk babak baru. Semua media internasional heboh. Ada yang bikin headline serius, Middle East Lines Kolcang the Global Balance. Ada juga yang kocak, Raja Arab launching boyband baru bernama Deserters. Netizen, tentu saja, paling kreatif. Meme bertebaran di mana-mana. Ada editan Raja Arab naik unta ala Fast Furious. Ada juga Iran dipotret kayak villain Marvel. Tapi di balik hebohnya internet, Israel justru panik luar biasa. Perdana Menteri Israel bikin rapat darurat sampai 3 kali sehari. Bahkan katanya, saking stresnya, dia sempat nyuruh stafnya beli obat tidur 1 kardus. Saat rapat, dia teriak, kita dikepung. Kalau ini beneran bersatu, tamat riwayat kita. Amerika, tolong. Amerika sendiri malah bingung. Presiden AS bilang, kita nggak bisa sembarangan. Kalau mereka beneran kompak, ini bukan lagi perang biasa, ini berubah jadi Avengers versus Thanos, tapi Thanosnya berjumlah 20 negara.
Para analis dunia juga gelagapan. CNBC sampai bikin segmen khusus. Apakah NATO Timur Tengah bisa menyaingi NATO Barat? Analis politik sambil garuk-garuk kepala bilang, ini serius. Kalau aliansi ini jalan, Barat bakal kehilangan dominasinya. Nah, balik ke Timur Tengah. Setelah deklarasi resmi, negara-negara anggota langsung bikin latihan militer gabungan. Lokasinya di gurun luas. Pemandangannya luar biasa. Tank Arab Saudi jalan berjejer, jet tempur Iran ngebut di langit, dan tentara Pakistan bawa senjata nuklir, tentu aja dikawal super ketat. Netizen yang nonton livestream komentar, ini latihan militer apa syuting film Transformers? Ada momen kocak juga. Pas latihan baris berbaris gabungan, tentara dari Mesir, Saudi, Iran, dan Pakistan malah bingung langkah kakinya beda-beda. Ada yang maju satu langkah, ada yang dua. Jadi barisan kacau kayak flash mob dadakan. Jenderalnya sampai tepok jidat. Astagfirullah, ini aliansi apa lomba poco-poco? Tapi di balik kekocakan itu, aura seriusnya tetap terasa. Dunia sadar, Timur Tengah kali ini nggak main-main. Rakyat Palestina makin semangat. Mereka yakin aliansi ini bisa jadi benteng harapan. Di Gaza, anak-anak bikin mural baru, gambar jet tempur dengan tulisan, "Kami tidak sendirian lagi." Israel makin stres. Mereka coba gertak dengan latihan militer sendiri. Tapi netizen malah bandingin. Latihan Israel kayak demo produk, latihan Arab kayak trailer film Hollywood. Meme makin gila. Ada yang bikin editan wajah Netanyahu pucat ketakutan. Ada yang bikin poster Mission Impossible, Israel's Last Stand. Sementara itu, di markas besar aliansi yang baru, para pemimpin lagi rapat sambil ketawa-ketawa. Raja Saudi bilang, lihat tuh, Israel udah panik. Baru deklarasi aja efeknya segitu. Gimana kalau kita mulai aksi nyata? Presiden Iran nambahin, santai dulu, bro. Kita bikin mereka stres dulu seminggu. Abis itu baru kita kasih kejutan. PM Pakistan cuma senyum tipis sambil pegang map bertuliskan, Top Secret, Nuclear Options. Semua yang lihat langsung merinding. Dan begitulah, dunia resmi memasuki babak baru yang penuh tanda tanya. Apakah aliansi ini akan benar-benar menjadi pengubah sejarah? Apakah Israel bisa bertahan menghadapi NATO versi syariah? Atau justru ini bakal jadi pemicu perang dunia baru? Yang jelas, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, negara-negara Timur Tengah berhasil duduk bareng, tanda tangan fakta bersama, dan bikin Israel serta Barat kelabakan. Akhirnya, penonton dunia bersorak. Wah, Timur Tengah sekarang bukan cuma panas karena gurun, tapi juga panas karena politiknya. Jadi gimana bro? Kebayang nggak kalau beneran NATO Islam ini terbentuk? Kira-kira siapa yang bakal paling kaget duluan? Israel? Amerika? Atau malah Rusia yang senyum-senyum di pojokan? Kalau menurut kalian, aliansi ini bisa beneran kejadian atau cuma wacana doang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, biar kita diskusi rame-rame. Jangan lupa like, share, dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita panas dunia lainnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.